Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Saya nggak tahu seperti apa perasaan Jokowi, tapi waktu kamera beralih ke Jokowi dengan wajah yang saya tidak bisa menerjemahkan. Mulutnya memang tersenyum, tapi saya tidak bisa menerjemahkan seperti apa. Sikap pernyataan Megawati itu adegan yang, sorry banget ya, kurang pantas. Saya mau mengingatkan kepada semua pihak, terutama Megawati dan sekaligus juga Joko Widodo sendiri, bahwa hari itu yang datang adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Jangan lupa, seorang Presiden Republik Indonesia, tapi dia hadir untuk dipermalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, kemarin itu ada berita dari ulang tahun, puncak peringatan ulang tahun ya, perayaan ulang tahun PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-50 ya. Dari begitu banyak acara, yang menarik adalah pidato Megawati dan tentu saja pidato Presiden Joko Widodo. Tapi kali ini saya mau mengulik sedikit tentang pidato Ketua Umum PDIP kemarin ya, Rabu tanggal 11 Januari di Kemayoran ya, di J-Expo Kemayoran. Nah, dimuat di banyak media antara lain oleh Republika, judulnya Megawati _2 Jokowi kalau tidak ada PDIP, aduh kasihan. Kalau berita lain, aduh kasihan dah gitu, di kumparan dan sebagainya begitu ya. Saya bacakan saja. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan candaan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya seharusnya ia mendapatkan penghargaan karena PDIP menjadi pelopor pencegahan stunting pada anak. Pak Jokowi iku yo ngono loh, mentang-mentang. Loh iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, loh iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP juga aduh kasihan dah. Ujar Megawati dalam pidato perayaan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Jakarta Selasa 10 Januari 2023. PDIP, jelas Megawati, adalah sosok yang mengantarkan dan memenangkan Jokowi pada pemilihan presiden Pilpres 2014 dan 2019. Termasuk dalam pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden atau cawapres Jokowi pada 2019. Saya nggak mau baca semuanya aja, tapi saya mau menggarisbawahi bagaimana Megawati mengingatkan kepada semua pihak, terutama Joko Widodo, bahwa Joko Widodo tidak akan menjadi presiden kalau tidak diusung PDIP Megawati Soekarnoputri. Tapi biar enaknya gini deh, ini kutipan cuplikan video yang viral di banyak media platform media sosial ya, ini Megawati ini. Menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya aturannya. Jadi saudara begitu ya. Ya mungkin karena Megawati sudah nenek ya, jadi kenes-kenes gitu kalau orang Jawa bilang ya. Dan coba ketika dia mengucapkan
Pak Jokowi itu mentang-mentang loh gitu ya, dan mimiknya, aduh saya bisa nggak sama nggak kira-kira sama tadi gitu-gitu ya, gitu ya, aduh kasihan deh ya. Nah ketika itu dan dia ikut tepuk tangan dengan ketawa-ketawa. Saya nggak tahu seperti apa perasaan Jokowi, tapi waktu kamera beralih ke Jokowi, dia ikut tepuk tangan dengan wajah yang saya tidak bisa menerjemahkan. Mulutnya memang tersenyum, tapi saya tidak bisa menerjemahkan seperti apa. Karena menurut saya adegan itu adalah adegan yang sikap pernyataan Megawati itu adegan yang sorry banget ya, kurang pantas ya. Bahwa yang diundang itu namanya Joko Widodo, iya betul. Bahwa Joko Widodo adalah kader atau orangnya PDIP, iya mungkin betul. Bahwa PDIP yang mengusung Joko Widodo menjadi presiden, iya betul. Tapi saya mau mengingatkan kepada semua pihak, terutama Megawati dan sekaligus juga Joko Widodo sendiri, bahwa hari itu yang datang adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Jangan lupa. Dan ini sangat kentara sekali bagaimana ruangan yang semuanya hampir bernuansa merah total itu, metal itu, Jokowi hadir memakai batik. Memakai batik yang menunjukkan bahwa dia hadir sebagai orang lain, tanda kutip ya. Bukan bagian dari PDIP. Bahwa sekali lagi, bahwa PDIP yang mengusung Jokowi ya. Bahwa pada kesempatan lain Megawati mengingatkan bahwa Jokowi itu petugas partai, iya. Ya, betul. Tapi jangan lupa dia hadir di situ sebagai Presiden Republik Indonesia dengan segala macam perlengkapan dan kelengkapan yang melekat. Dia datang dengan pengawalan protokol negara. Oke, pasti. Dia datang dengan pendampingan pengawal Pas Pampres, pasukan pengaman presiden, pasti. Dia datang dengan mobil dinas presiden, pasti. Dan dia datang dengan anggaran negara Republik Indonesia sebagai presiden, pasti. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Pasti sebagai presiden. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan PDIP, khususnya Megawati itu tidak pantas. Tidak pantas. Seorang presiden Republik Indonesia, presiden saya kan warga negara Indonesia, boleh dong saya mengklaim bahwa Joko Widodo adalah presiden saya. Karena dia faktanya adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi dia hadir untuk dipermalukan. Coba ini saya ulang lagi nih videonya. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Nah, saudara gimana? Silakan lihat baik-baik mimik Joko Widodo. Mimiknya itu gimana, wajahnya itu coba gimana. Wah, saya sungguh-sungguh tidak bisa memahami karena saya tidak punya keahlian untuk membaca mimik. Apalagi saya tidak, Allah beri karunia untuk mengetahui hati orang, isi hati orang. Saya tidak punya kemampuan, Allah tidak beri karunia saya seperti itu. Tapi sebagai orang normal, orang biasa, rakyat biasa yang normal, saya sungguh-sungguh melihat, menerjemahkan bisa jadi salah. Itu sangat tidak nyaman. Mungkin saya ulang lagi, mungkin Jokowi marah dalam hatinya, mungkin ya, dengan mimik seperti itu, mungkin juga karena lihat senyumnya tidak lepas, tidak seperti senyum-senyum biasa ketika dia memang lepas, terhibur dan merasa senang, tepuk tangan dengan wajah seperti itu. Nah, saya nggak tahu sampai hari ini saya mungkin kelewat belum baca pejabat pemerintah dari instansi manapun, termasuk dari KSP misalnya, kalau itu memang wewenangnya KSP, memberikan komentar dengan atraksi tanda kutip ya, atraksi seperti itu. Bagaimana tuh? Tapi saya sebagai warga negara, karena saya merasa presiden saya dipermalukan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu mentang-mentang apa maksudnya gitu? Mentang-mentang presiden, loh, memang dia presiden kok gitu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa permintaan Megawati kepada Presiden Jokowi tidak diluluskan. Misalnya ketika dia ngotot minta agar Budi Gunawan, mantan ajudannya, menjadi Kapolri misalnya, tidak dipenuhi, ya kan, tidak dipenuhi. Atau misalnya ketika dia minta mendesak pada Jokowi untuk memecat Rini Sumarno sebagai menteri apa gitu, BUMN, tidak dipenuhi gitu kan. Dan ini saya mendengar langsung dari orang yang dianggap dekat dengan Joko Widodo, untuk dititipi pesan, Mas, titik, sampaikan dekat dengan Jokowi, tolong dong saya minta
sampean ngomong ke Jokowi supaya Rini Sumarno dipecat. Loh mbak kan pimpinannya, mbak kan ketua partainya. Mbak kan lebih dekat gitu. Orang ini bilang, cerita kepada saya. Dan itu juga tanpa dia cerita pun bisik-bisik bahwa hubungan Rini Sumarno dengan Megawati sudah sangat tidak bagus. Lalu yang dimaksud mentang-mentang oleh Ibu Megawati apa? Kan gitu kan? Pak Jokowi itu mentang-mentang, ya mentang-mentang apa gitu kan? Tapi dengan mengatakan seperti itu, kalau tanpa PDIP, aduh kasihan dah. Ya memang sejarah mencatat, betul, saya ulang-ulang lagi mencatat betul. Jokowi tanda kutip menjadi besar, muncul, menjadi presiden itu diusunglah oleh PDIP. Tapi hari itu dia hadir sebagai presiden. Persoalan kalau dia ngomel di sebuah forum rapat partai, tertutup, tidak diumbar di publik seperti video yang benar itu lain soal. Walaupun tetap saja jabatan presiden itu 24 jam melekat pada seorang Jokowi. Nggak bisa mengatakan, oh saya ngomongin dia sebagai kader partai saya. Nggak bisa. Oh saya ngomongin dia karena dia bapaknya Kaisang. Nggak bisa. Oh saya ngomongin dia karena dia mertuanya Bobi. Nggak bisa. Dia mertuanya Bobi, iya. Dia bapaknya Kaisang, iya. Tapi dia Presiden Republik Indonesia. 24 jam melekat. 24 jam melekat. Saya mungkin nggak paham tentang hukum tata negara, tapi dalam logika saya seperti itu. Jadi please ya, please. Pihak-pihak yang mengaku pencinta Jokowi, die hard Jokowi, segala macam, projo dan segala macam lah, nggak ngerti saya. Relawan-relawan itu, saya mau dengar, tanda kutip junjungan kalian diperlakukan seperti itu, ya. Kalau saya sebagai warga negara, saya marah, saya tersinggung, tapi saya nggak bisa apa-apa, ya kan, paling bunyi-bunyi seperti ini, ya. Seperti biasa, saya ingin membacakan komentar netizen terhadap peristiwa yang terjadi, termasuk pernyataan atau ucapan Megawati di acara yang kemarin itu, ya. Ini ada Lukman Simbanjuntak, ini aktif juga di Twitter, ya. Dia menulis begini, menurut saya sih Mega benar-benar konsisten perlakukan Jokowi sebagai petugas partai dalam acara HUT PDIP ke-50. Jabatan sebagai presiden nggak halangi Mega untuk mempermalukan Jokowi. Waduh, ya di sini dia menyertakan semacam meme ya dari detik.com. Megawati, titik dua Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP, duh kasihan dah. Nah, duh kasihannya dah itu dikasih highlight dengan warna orange ya. Bagaimana komentar yang lain? Ini ada Titik Minar nulis begini, kasihan kepala negara dipermalukan. Walaupun saya bukan pendukung Pak Jokowi, lihat senyumnya nggak tega, dipermalukan di depan banyak orang. Kok tega ya mempermalukan orang begitu? Kita sama-sama ciptaan Allah, pasti marah Sang Pencipta, pasti marah Sang Pencipta. Makhluk ciptaannya dipermalukan. Sadarlah Bu. Waduh. Ini ada Trabas ya. Trabas menulis, gua yang nggak milih Jokowi aja merasa nggak nyaman dengan statement itu. Gimana pun juga dia presiden, tapi anehnya para pendukungnya malah pada tepuk tangan. Seperti saya bilang ya, Anda mengetahui lah, paling nggak saya kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap kebijakan, program-program Jokowi ya. Tapi ketika dia sebagai presiden dihinakan seperti itu, dipermalukan itu ya, saya juga nggak nyaman. Saya juga marah ya, seperti si Trabas ini. Gua yang nggak milih Jokowi aja merasa nggak nyaman dengan statement itu kan, begitu kan. Atau saya mau tutup dengan cuitan dari Herman W. Sutrisna ya. Herman ini menulis begini nih, kata-kata Megawati sangat tajam dan menusuk. Karena memang itu faktanya. Megawati ingin mengatakan, Jokowi jangan macam-macam, kamu bukan siapa-siapa. Pernyataan itu untuk merespon isu adanya keinginan Jokowi menjadi ketua umum PDIP dan memajukan cawapres lewat PDIP. Mas Jokowi, saya nggak bisa bilang bagaimana perasaan sampean pada waktu hari itu, tapi saya merasa ada yang tidak pas dengan hati sampean. Mudah-mudahan saya keliru ya, mudah-mudahan. Tapi ya, kalaupun dugaan saya benar itu tidak pas suasana hati sampean ya, paling banter saya cuma bilang sabar, sabar ya. Tapi kalau Anda sebagai presiden mau mengambil tindakan tertentu, ya itu hak Anda juga. Saya nggak tahu apa, misalnya negur, Bu, misalnya dalam telepon personal, Bu, kayak jangan gitu, saya kan presiden, itu kan di depan publik, videonya di mana-mana, gitu-gitu ya.
Misalnya ya. Oke saudara, gitu dulu dari saya. Seperti biasa saya kembalikan pada Anda semua untuk mengambil kesimpulan dan menyimpulkan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.